Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membahas tentang CSS dasar. Konten ini saya buat khusus bagi kamu yang baru akan mulai belajar pemrograman desain markup, yaitu CSS. Dan sekarang kita sudah berada di video part ketiga ya teman-teman. Karena di konten ini saya buat seri khusus dengan beberapa part agar belajar kamu teratur dan bisa lanjut kembali di bagian yang tepat. Untuk part atau video yang lain sudah saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman, tinggal dicek aja ya. Oke, sudah siap? Mari kita mulai materi utama video ini. Jam! Oke teman-teman, balik lagi. Sekarang kita belajar CSS dasar tentang background ya teman-teman, atau latar belakang. Masih sama dengan video sebelumnya. Untuk HTML-nya ada H1 dengan tulisan ini dan paragraf dengan tulisan ini ya teman-teman ya. Sip, setelah itu kita ke CSS-nya, background latar belakang ya teman-teman, bisa juga kita tulis misal untuk pertama body. Coba ya, body, kurung kural buka, lalu kita kasih warna, misalkan background color. Background color misalkan aqua. Nah, nanti dia di background keseluruhan di sini, di body ini nanti warnanya seperti ini teman-teman, atau aqua ya kalau ditulisan ini. Gitu ya teman-teman. Ini untuk background color body keseluruhan. Kalau misalkan tulisan, misalkan ini nih, ini website pertama saya, ya gini teman-teman, H1. Kita ke CSS lagi, H1. Lalu kita tulis background aja teman-teman. Background color bisa, boleh. Apa dia warnanya? Misalkan BG, ya nanti dia warnanya belakangnya BG ya teman-teman, seperti ini gitu. Jadi terpisah antara body dengan H1. Ini kita hapus aja ya, biar nanti kelihatan agak bagus. Sip, body kosongan aja. Kita hapus dulu nggak apa-apa. Kita fokus di H1. Nah, background ini kita juga dapat menggabungkan warna ya teman-teman, selain satu warna aja. Misal background aja. Cara menggabungkannya bagaimana? Kita pakai tulis linear gradient ya teman-teman. Jadi gradasi warna, lebih dari satu warna ya teman-teman. Kita tulis misalkan blue, ditambah dengan satu warna lagi, misalkan red. Ya, terlalu jelek ya teman-teman. Kita cari yang warna cerah aja deh ya teman-teman. Misalkan kita kasih warna orange. Orange lagi ya teman-teman, gak apa-apa lah. Lalu dengan warna yellow. Nah, seperti ini teman-teman, cerah gitu. Jadi orange dengan yellow ini akan bergabung ya teman-teman. Untuk yang pertama berarti dia ada di atasnya. Untuk yellow dia berarti ada di bawahnya. Gitu ya teman-teman maksudnya. Tapi selain itu dia juga bisa diatur teman-teman. Misal orange pengen di samping kiri, orange pengen di samping kanan, bisa ya teman-teman. Caranya gimana? Misalkan kita dari awalnya sini teman-teman, di samping kotak warna ini kita tulis misalkan to left, ke kanannya dulu adalah koma, dia orange teman-teman. Berarti untuk kanan dia orange, kirinya adalah yellow gitu teman-teman. Pun dengan ini sama, misalkan right. Nah, maka dia orange itu dari kiri ya teman-teman. Nah, kalau misalnya top juga sama bisa. Jadi orange itu dia ada di bawah ya teman. Gitu ya teman-teman, maksudnya bisa diubah atau gimana gitu. Misal kita tulis right aja sini, kita right aja dari kiri. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi inilah untuk linear gradient warna. Kita copy aja ya untuk P-nya. Copy aja, ganti P. P itu paragraf ya teman-teman, ganti P. Nah, gitu ya teman-teman. Ini kita ubah aja left. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selain warna teman-teman, background juga bisa kita tambahkan dengan gambar. Misalkan body, kurung kurawal buka, lalu kita kasih background image. Ini kita jauhkan dulu ya biar teman-teman enak lihatnya. URL gambar sumbernya di mana ya teman-teman, kita lihat di sini adalah Mawi Banner. Oke, kita tulis Mawi Banner gitu. Tinggal tulis namanya aja ini ya, nanti dia juga ada nongol. Oke, muncul ya teman-teman, cuman dia agak kegedean. Kalau kegedean kita ini aja ya teman-teman, kita kasih posisinya, kita ubah background position, dia di center gitu ya teman-teman. Dia di tengah-tengah, maksudnya gambarnya itu berada di tengah-tengah kelihatannya.
Lalu background size-nya apa? Background size-nya cover. Cover itu untuk apa? Untuk menutupi keseluruhan ya teman-teman. Di sini itu teman-teman. Jadi ketika gambar ini dibesarkan, dia akan menutup semuanya ya teman-teman. Kelihatan jadinya kalau untuk background cover itu seperti itu. Tapi ini kita coba sekarang kita atur ya teman-teman dengan cara misal background repeat. Kita kasih no repeat. Oke, dia cuma ada satu gambar ya teman-teman. Jadi dia nggak berulang lagi, hanya satu gambar. Gitu teman-teman. Lalu kita kasih misal satu lagi supaya enak, background attachment misalkan dia fix. Kalau kita besarkan, dia akan satu full gitu ya teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi untuk yang repeat ini dia nanti akan ada satu gambar, tidak berulang-ulang. Makanya nanti dia akan kosong di bawahnya. Gitu. Nah tadi kalau untuk ditambah background attachment dia fix, yaitu satu aja mencukupi keseluruhan, mengcover gitu. Gitu teman-teman. Jadi untuk background ini saya kira cukup segini aja deh, nggak terlalu banyak untuk background ini. Kita di body ini sudah menambahkan gambar, lalu gambar ini kita atur sedemikian rupa dia agar bisa di tengah-tengah, menutupi keseluruhan, terus dia hanya satu gambar aja tanpa berulangan, lalu dibikin fix satu menutup semuanya gitu ya teman-teman. Nah untuk H1 atau head ini kita kasih gradasi warna ya teman-teman. Oke, untuk background itu saja sih, cukup. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kembali ke materi selanjutnya teman-teman. Untuk materi ini kita adalah belajar tentang margin gitu teman-teman, atau garis pemisah ya teman-teman, pembatas. Nah di sini kita ada perubahan ya di HTML ya teman-teman. HTML-nya kita hapus saja yang ini. Oke, sip. Kita kasih P. Kita kasih lorem. Loremnya kita kasih 20 aja. Oke, nanti kita copy ya ini teman-teman. Saya gedein dulu ya biar kelihatan enak copy-nya. Lalu kita copy ke bawah. Oke, sudah saya copy, saya kecilin lagi. Nah setelah copy ini kita kasih ini ya teman-teman, ID-nya adalah kotak 1 misal. Lalu ini kita kasih ID juga ya teman-teman, ID kotak 2. Sip, selesai. Setelah itu kita balik ke sini ke CSS ya teman-teman. Teman-teman harus bikin ini ya, paragraf. Loremnya terserah, terus dikasih ID-nya kotak 1 atau kotak 2 gitu. Kita balik ke CSS. Lalu kita tulis di sini teman-teman adalah kotak 1. Kotak 1. Kurung kurawal titik. Ini belum berfungsi ya teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah statusnya ID. Kotak ini 1 dan 2 itu statusnya ID. Caranya gimana untuk aktif? Dia ditambahkan tanda pagar ya teman-teman. Tanda pagar teman. Tanda pagar kita tulis saja kotak 1. Nah sekarang sudah aktif ya teman-teman CSS-nya karena dia tanda pagar. Jadi kalau untuk ID itu tanda pagar, kalau untuk kelas atau atribut itu kita kasih titik gitu teman-teman bedanya. Sip, setelah itu kita tulis nih, kita kasih border lagi, bordernya kita kasih solid. Kita kasih ketebalannya 5px saja. Sip, sudah ada ya di kotak ini. Jadi dia untuk mengkotakkan ini, kita kasih kotak. Lalu kita kasih ukurannya, misalnya width-nya 200 px. Lalu height-nya sama, kita bikin ini kotak biasa 200 juga. Jadi persegi kotaknya. Lalu ukuran tulisannya kita kasih 20 aja nanti, 20 px. Kita kasih warna ya teman-teman kotaknya. Kasih warna, ya backgroundnya yellow lah, sama yang kayak tadi, yellow green. Oke, yellow green. Sip. Kita sudah punya yang kotak 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tambah, kita copy aja ya teman-teman ini. Kita copy aja.
Kita copy lalu kita ganti ininya kotak 2 karena kita punya satu lagi ya teman-teman. Ini kita warnanya kita ganti juga. Kita ganti dia misalkan yellow aja. Yellow. Nah, gitu ya teman-teman. Kita sekarang sudah punya kotak 1 dan kotak 2 teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dua kotak ini agak berjauhan ya sisi kirinya ya. Kita lihat di sini ya. Bagian kirinya, perbatasan ini. Dia agak nggak nempel ke bagian sini ya teman-teman. Nah, cara menempelkannya adalah dengan kita di bagian body ya teman-teman. Body. Kurung kurawal buka. Lalu kita kasih margin ya teman-teman. Nah, inilah fungsi margin ya teman-teman. Marginnya kita kasih 0. 0 artinya tidak ada sama sekali. X 0 aja bisa, nggak apa-apa gitu. Tuh, nanti dia akan menyambung ke sini ya teman-teman. Lalu kita bisa dikasih apa ini, margin top 50 px, maka dia akan ke bawah ya teman-teman. Terus kita kasih misal margin bottom, kita kasih margin bottom sama 50 px. Oke, maka di sini dia akan ada jarak lagi teman-teman di garis ini ya teman-teman. Nambah lagi. Terus kita misalnya tambah margin left tambah 50. Nah, maka dia akan pindah ke sisi sini ya teman-teman, 50%. Tapi kalau kita buka ini, dia akan ada di tengah-tengah teman-teman. Maksudnya adalah dia berada di sisi 50%-nya ini ya teman-teman. Jadi sini 50, sini 50 gitu. Jadi di tengah-tengah dia beradanya kalau 50 gitu. PX juga bisa, kita ganti PX. Nah, ya PX, kalau PX dia hitungan pixel ya teman-teman, gesernya cuma berdasarkan angka. Kalau tadi dia kalau persen ini berdasarkan keseluruhan dari tampilannya teman-teman. Jadi 50% ini dia ke sini 50 gitu. Di tengah-tengah dia beradanya, gitu maksudnya. Kalau PX dia kan ukuran ya teman-teman. Kalau kita ganti PX ya pindahnya sedikit gitu teman-teman. Berdasarkan jumlah pixelnya itu. Gitu. Bedanya px dengan persen ya teman-teman. Tapi kalau kita misalkan kasih margin right-nya kita kasih auto ya teman-teman. Ini kita hapus saja, kita kasih auto, maka dia akan ada di sebelah kiri ya teman-teman, right. Berarti dia akan nempel terus di sebelah kiri. Gitu. Tapi ketika kita menambahkan margin arah sebaliknya misalkan teman-teman, left, margin left, auto juga, ini kan right, terus ini left, maka dan pindah ke tengah ya teman-teman. Jadi akan dia membagi dua gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ini kita hapus, dia akan pindah ke kiri ya teman-teman. Oh maaf, ke kanan, dan itu dia akan nempel terus gitu teman-teman. Kalau misalnya pakai kita tambah lagi margin right, dia akan membagi dua ya teman-teman, kiri dan kanan 50-50 gitu. Sama kayak yang sebelumnya itu teman-teman. Sip. Oke, kita ini aja, kita hapus aja yang ini gitu. Kalau nggak usah dihapus, kita komentar aja. Kita komentar aja biar disimpan. Oke teman-teman, kalau ini sih kalau untuk margin adalah kita untuk di antara window ini ya teman-teman ya, di bagian luar lah istilahnya. Nah, di bagian dalam kotak ini juga kita kasih bisa setting ya teman-teman. Itu nama sebutnya padding. Itu teman-teman. Contohnya seperti ini, kotak 1 ya, kita kalau nggak kotak 2 deh, biar enak. Kotak 1 udah kita otak-atik, kotak 2 kasih kita padding. Padding apa? Misalkan padding aja, coba padding kita kasih 20 px. Nah, dia akan ada jarak sini teman-teman ya. Kiri kanan semuanya ada jarak sini teman-teman. Jaraknya adalah 20 px. Ini juga kita bisa teman padding, misal padding left. Padding left 20. Nah, berarti di bagian kiri ini dia akan ada jarak 20 ya teman-teman. Itu maksudnya. Kalau padding right, ya berarti yang bagian kiri sebelah kanan ini ya teman-teman, nanti akan ada jarak dan dia akan menjadi membesar juga kotaknya. Kalau padding aja, padding doang, dia semuanya ya teman-teman. Kayak misal padding top. Padding top berarti di atasnya teman-teman. Kalau ini memang udah ada jarak ya, kita lihat di hijau juga ada jarak gitu, pasti. Padding top kita kasih 50. Nah, dia akan ke bawah lagi gitu ya teman-teman. Itu sebutnya padding.
Jadi untuk yang di dalam ini, maksudnya di dalam window ini keseluruhan namanya margin, dan untuk di dalam kotak ini, khusus kotak ini namanya padding gitu teman-teman. Ini kita hapus ya karena kita belum belajar padding. Oke, saya rasa cukup untuk margin. Kita ketemu kembali di video materi selanjutnya. Oke, kita sudah selesai membahas CSS dasar bagian yang ketiga ya teman-teman. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik ya. Jika video ini dirasa kecepatan, silakan diputar ulang aja ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!